Saya Petrus Palapationa ditunjuk dalam rapat pleno yang didampingi teman-teman pengurus DPD seluruh Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, untuk menyampaikan hasil rapat pleno. Dalam rapat berkembang dinamika mengenai salah satu anggota kami yang teman-teman juga sudah tahu, sehingga rapat memutuskan ada 3 hal. Yang pertama, Saudara Rasman Arief Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi. Ya. Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami, SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Keputusan ketiga, bahwa proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasution ketika menjadi pengacara tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan upaya hukum. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa keputusan ini dilakukan secara bulat. Hadir kami DPD dari DPP dan seluruh DPD Kongres Advokat Indonesia, seluruh Indonesia. Misalnya contoh ini rekan saya yang paling semangat berbicara dalam forum, Saudara Malik dari DPD Jawa Timur. Ada juga dari NTT, ada dari Kaltara, ada dari Bali, hampir seluruh Indonesia hadir. Dan dinamika yang berkembang bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arief Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat. Sehingga apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat. Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami nomor 2 mencabut SK Saudara Rasman Arief Nasution sebagai advokat. Karena dia ketika mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Ya, oleh karena itu, setelah diteliti data-datanya, disimpulkan bahwa SK-nya harus dicabut. Tentu banyak reasoning, banyak alasan yang tidak akan kami buka. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Ya, apakah dia mau pindah organisasi atau apapun urusan dia. Tapi proses dia menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia dan rapat memutuskan tidak tertutup kemungkinan untuk diproses secara pidana. Sekian dari saya, akan ditambahkan rekan saya ini Saudara Abdul Malik dari Bali, dari Jawa Timur, NTT, Kaltara. Ini kebetulan salah satu rekan saya ini DKI yang merupakan atau membawa Rasman Arief Nasution. Mungkin dia akan memberikan keterangan juga. Silakan, siapa duluan? Malik atau Malik, silakan. Nah, ini kebetulan Tari Malembot merupakan atau menjadi ketua dari DKI yang anggotanya saudara salah satunya Arief Nasution itu. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman media. Kami yang merasa berdosa waktu itu ya, karena di Kongres di Batu, Jawa Timur, waktu itu susunan pengurus bahwa saya orang yang merekomendasi Saudara Rasman Arief Nasution itu menjadi presiden. Oleh karena itu, dalam lagu saya yang mulai, saya yang mengakhiri. Ya. Jadi saya yang merekom dan saya minta kepada teman-teman DPD, karena kita bagaimanapun juga profesi advokat itu profesi yang mulia. Kami tidak mau gara-gara satu orang nanti organisasi kita menjadi hancur. Oleh karena itu tadi bulat seluruh DPD se-Indonesia, ada DPP juga, meminta untuk dipecat secara tidak hormat. Saya kira itu. Terima kasih. Tunggu, Saudara Malembot dulu atau jangan ngomong. Sabar. Dan di sini juga kebetulan ada Ketua Dewan Kehormatan juga semua terlibat. Mungkin bisa diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya Adi Malimut, Ketua DPD KI DKI Jakarta, di mana Saudara Rasman adalah anggota kita DPD KI DKI, dan sebenarnya saya sudah bersurat terhadap yang bersangkutan karena Dewan Kehormatan KI DKI telah mendapat laporan dari masyarakat, tapi yang bersangkutan tidak meresponnya. Dan itu diatur dalam kode etik adalah pelanggaran berat juga. Jadi apa yang menjadi keputusan hari ini adalah keputusan kita semua DPD KI seluruh Indonesia. Jadi pada prinsipnya DPD KI DKI juga sebenarnya telah mengambil keputusan karena bersangkutan berdasarkan kode etik tidak tidak menghargai atau mengindahkan panggilan yang bersangkutan atas laporan dari pengaduan dari masyarakat. Jadi apa yang jadi keputusan hari ini, kami DPD KI DKI siap mengamankan keputusan itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dewan Penasehat atau ada pertanyaan? Sudah. Pak, izin Pak, soalnya kan Rasman baru memberikan statement bahwa dia bukan dipecat tapi mengundurkan diri. Itu seperti apa, Bang? Oke. Saya tambahkan bahwa soal surat pengunduran diri ya baru kami terima 5 menit sebelum rapat dimulai. Mengapa dia mengirimkan surat pengunduran diri? Karena dia tahu agenda rapat hari ini pemecatan. Ya, dia sudah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Tidak pernah menggunakan itu. Hal itu seperti dikatakan oleh rekan dari DKI, Saudara Adi Malimut. Begitu banyak pengaduan masyarakat terhadap cara kerja dia yang menyangkut profesi advokat yang ingin diklarifikasi, tapi karena tidak maka dia boleh katakanlah dia mengundurkan diri keluar dari ini, tetapi perbuatan-perbuatan dia terjadi semasa dalam Kongres Advokat Indonesia bukan dapat dihapuskan karena pidana dia. Dugaan perbuatan apapun, entah tindak pidana, pemalsuan, penggunaan surat dan segala macam, kalau ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat yang merasa dirugikan, hak mereka, kami akan membantu menyerahkan data, ijazah, berita acara sumpah, KTP, pendidikan, rekomendasi, magangnya dari siapa, kami menyerahkan. Kami terbuka, organisasi kami ini sangat terbuka dan bukan organisasi yang kecil. Semua acara-acara pemerintah yang diundang KI dan satu organisasi saja, yang lainnya tidak. Kami akui. Jadi jangan sampai ada kesan rekan-rekan bahwa kami melindungi, apalagi pertanyaan teman bahwa dia sudah pindah. Silakan pindah. Tidak menggugurkan apa yang dia lakukan ketika memulai proses rekrutmen menjadi advokat. Karena data berbicara. Sungguh ya aneh lah kira-kira begitu. Kami tidak perlu buka, tapi kami sudah tahu. Itulah ya. Dia kapan sih, Bang, bergabung di KAI ini dari kapan, Bang, kalau betul? Baik. Saudara Rasman ini kalau latar belakangnya ya, ketika kami baru mengenal dia dalam kongres kedua di Palembang. Ya. Pada saat itu dia mengaku mewakili bersama DPD Sumut dan berbicara dalam forum mengaku sebagai DPD Sumut. Ternyata peserta dari Sumut memprotes bahwa dia bukan peserta dari Sumut waktu kita kongres di Palembang, sehingga dikeluarkan dalam arena. Ya. Kemudian entah bagaimana di 2014 itu seolah-olah dia advokat di situ, sehingga dari Sumut memprotes dan akhirnya dia dikeluarkan dari arena kongres. Entah bagaimana belakangan 2014 menjadi advokat. Jadi dia baru menjadi advokat atau kami kenal organisasi advokat ini berdiri 2008. Ya. Ketika kita kongres kedua di Palembang, ya, dia hadir mengaku dari DPD Sumut. Sementara rekan-rekan kami dari DPD Sumut mengatakan dia bukan peserta dan bukan anggota mereka. Lalu akhirnya dikeluarkan dari arena kongres. Belakangan
ada yang membantu dia merekrut di Jakarta dan seterusnya, semua data ada. Gitu loh, ya. Lalu seperti penjelasan rekan saya dari Surabaya, ketika kita kongres lagi di Malang, Batu Malang 2019 atau 18 itu 19, dia hadir lagi dan ada orang mengatakan masukin dia sebagai pengurus vice presiden. Salah satunya rekan saya ini yang menerima. Padahal semua orang udah tahu latar belakangnya, tapi kita juga tidak terlalu mau ini toh. Sejak itulah dia merasa sebagai vice presiden yang selalu menggunakan logo Kongres Advokasi Indonesia KAI untuk kepentingan dia. Jadi kehadiran dia pertama itu waktu di Palembang, yang waktu itu menjadi masalah. Dia juga baru hadir di Malang, Batu Malang waktu itu. Sesudah kita kongres, terpilihlah Presiden Ibu Jamalia Lubis dan sekjennya Saudara Polos. Disusunlah pengurus. Dalam kepengurusan ini kan ada teman yang merekomendasikan, ya. Nah, salah satunya berbisik kepada rekan kami dari Jawa Timur, bisa nggak dia masuk? Maka masuklah dia di situ. Selebihnya dalam kegiatan organisasi tidak pernah ikut. Oke. Tapi itu salah satu bagian dari prestasinya Bang Rasman sendiri atau gimana Bang di KAI? Prestasi gimana ya? Mungkin dari selama dia bergabung di KAI. Mungkin sisi lainnya ada prestasi yang dia lakukan. Enggak, selama bergabung di KAI, rapat-rapat juga tidak pernah ikut. Hanya semua kegiatan-kegiatan medsos dia selalu memasang logo KAI selaku vice president. Dan secara organisasi kita tidak perbolehkan karena ini kan kegiatan pribadi, ya toh. Tapi dia tetap menggunakan, sudah dipanggil dinasihati, tapi tetap saja. Gitu loh. Jadi soal dia masuk ke KAI itu, KAI kami ini terbentuk 2008 melalui satu kongres, lalu kongres kedua di Palembang, kemudian ada lagi di Batu, sebelum di Batu ada di Surabaya karena melanjutkan kepemimpinan almarhum Haji Hasanan Lubis. Begitu teman-teman ya. Bang, alasan konkret sendiri, alasannya dia dikeluarkan kenapa sih Bang? Bisa didetailkan Bang? Apa bikin malu dari advokat ini sendiri atau gimana? Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi dikeluarkan sebagai pengurus dan cabut SK-nya. Tentu banyak alasan-alasan yang tidak kami buka. Misalnya orang jadi advokat, lalu dalam berbagai SK itu kan ada penjelasan. Bila di kemudian hari ditemukan sesuatu hal, maka bla bla bla. Kira-kira begitulah.